Shalom, berjumpa kembali dan saya sangat senang. Kemarin kita sudah sempat video call dan saya senang sekali kalian bisa mempresentasikan, belajar secara mandiri apa-apa yang kita sedang fokuskan pada materi RTOD ini. Saya percaya dengan proses pembelajaran mandiri ini memicu kita untuk mampu memperoleh informasi yang lebih banyak, sehingga kita dapat mengetahui apa itu RTOD, Restoration the Tabernacle of David. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan sampai pada bab yang terakhir, yaitu bab yang kelima mengenai pujian dan penyembahan. Dan ini juga salah satu materi dari PowerPoint yang disampaikan beberapa kelompok. Dan kemudian setelah kelas ini kita akan lanjut dengan ujian akhir semester. Ya, jadi siapkan hati saudara, video ini tidak akan lama karena setelah ini kita siap-siap untuk UAS. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang terus melengkapi kami dari hari ke hari, yang terus menyertai setiap kami, menolong kami dalam pertumbuhan iman kami, sehingga kami tidak berhenti menjadi orang Kristen yang ada di pelataran. Kami tidak berhenti menjadi orang Kristen yang berhenti pada baptisan atau altar call, tetapi kami terus mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan seperti Kristus, sampai Tuhan Engkau memandang kami layak menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, sehingga proses pembelajaran dari hari pertama sampai hari ini bukan sekedar transfer knowledge, bukan hanya sekedar informasi dan wawasan belaka yang bertambah, tetapi ada pembelajaran rohani di mana hati kami dibimbing, dipimpin, dan diubahkan semakin mengenal Tuhan Yesus. Khususnya pada pertemuan terakhir dan juga UAS nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin, Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mulai kelas ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib dan dahsyat. Sama-sama kita katakan amin. Nah, puji Tuhan, kita bab kelima yaitu mengenai pujian dan penyembahan. Dalam perjanjian lama, pujian dan penyembahan adalah hal penting dalam kehidupan Kristen. Jadi tidak hanya dalam PB saja, para murid ketika mereka berkumpul, mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi sejak zaman PL, makanya kita mendengar meskipun dalam format form tabernakel Musa, itu tetap ada nyanyian Musa. Apalagi sejak zaman Daud, ada banyak pujian dan penyembahan di sana. Ada rupa-rupa penyembahan yang tidak melulu berbicara soal nyanyian, tapi ada rupa-rupa penyembahan lain yang menunjukkan bahwa umat Israel mengagungkan atau menyembah Tuhan. Nah, hubungan antara manusia dan Allah terwujud melalui pujian dan penyembahan. Satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan yaitu menyembah dirinya sendiri, sehingga Dia menciptakan manusia dengan tujuan salah satunya atau diantaranya adalah menjadi penyembah. Kita tahu Halel, malaikat yang memuji menyembah itu karena kesombongan dan kecongkakannya ingin menyamai Tuhan, Halel atau lebih sering dikenal dengan Lucifer, tapi namanya sebenarnya ketika dia malaikat adalah Halel, pemuji penyembah. Itu dibuang ke bumi. Terjadi kekosongan pujian penyembahan di sorga pada masa itu, sehingga jelas sekali Tuhan menciptakan manusia itu untuk tujuan salah satunya adalah untuk memuji menyembah Dia. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 23 kita tahu bahwa sudah tiba waktunya sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi hubungan antara manusia dan Allah terwujud melalui pujian dan penyembahan itu sendiri. Kemudian terbentuknya suatu persekutuan yang intim antara Allah dan manusia tercermin dari pujian dan penyembahan. Bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan, menghargai kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Dari sana keluar pujian,
sebagai bentuk penghargaan, respon menyadari bahwa Allah itu baik. Praise to the Lord. Tapi penyembahan adalah kesadaran sebuah kesadaran bahwa Dia adalah pribadi yang layak disembah dan kita diperuntukkan untuk menyembah Dia. Worship Him, bow before Him. Menjelaskan bahwa Dia adalah Allah yang layak, yang agung, dan kita adalah hamba-hambanya. Kita memberikan penyembahan kepadanya. Nah, saudara kasih Tuhan, sebab itu mari hitung berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari sana berasal pujian, praise to Him, ya, dan penyembahan kesadaran akan keagungan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Dan kemudian pujian dan penyembahan merupakan bagian dari kesalehan, ya, pemuji penyembah. Ini merupakan sejak perjanjian lama atau PL. Kehidupan atau pola gaya hidup pujian penyembahan juga merupakan bagian dari kesalehan seseorang yang terus-menerus dekat dengan Tuhan. Orang yang saleh adalah orang yang suka doa muji nyembah Tuhan. Ya, dengan doa muji nyembah Tuhan akan membimbing kita memahami kesalehan dalam kehidupan. Karena dalam pujian penyembahan di hadirat Tuhan kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita diajarkan bagaimana, apa, dan bagaimana menjadi serupa dengan Allah di dalam persekutuan itu. Dan itulah kesalehan. Ya. Kesalehan dalam perjanjian lama merupakan tanggapan hati terhadap penyingkapan diri Allah. Jadi pada saat Allah yang abadi menyatakan dirinya kudus dan penuh kasih, pasti adalah tanggapan, pasti ada tanggapan, ya. Yang dimaksud pujian penyembahan kepada Allah adalah bukti dari kesalehan umat Allah kepada penciptanya. Ya. Ketika kita bertemu dengan kekudusan Allah, maka hidup kita merespon menjadi kudus. Ya. Nah, kemudian sering sekali kita keliru memahami atau membatasi menjadi sangat dangkal tentang pujian penyembahan. Karena kenapa? Kita membatasinya itu dengan musik, nyanyi-nyanyian atau lantunan nada-nada yang harmonis yang menimbulkan suara yang merdu. Tetapi esensi sebenarnya dari penyembahan bukan sekedar suara yang dihasilkan dari musik dan lagu itu, ya, tetapi adalah hubungan dengan Allah, menyadari kemahaagungan dan meresponi, ya, kekudusan Allah. Kemudian mari kita lihat definisi dari pujian. Pujian adalah ekspresi ucapan syukur dengan sepenuh hati, katakan sepenuh hati, kepada Tuhan dalam bentuk kekaguman untuk memberikan pujian. Dengan bernyanyi tentang Tuhan, ada banyak bentuk pujian yang dapat kita lakukan, yaitu proklamasi, pernyataan secara terbuka sehingga semua orang mengetahui, adoration, pengagungan kepada Tuhan, thanksgiving, mengucap syukur, lamentation, atau ratapan. Ya, ini definisi dari pujian. Kemudian setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap saat kita harus memuji Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Semua itu kita lakukan, ya, karena mengasihinya. Bahkan kita dapat mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan ucapan syukur dan pujian, mengangkat tangan, bertepuk tangan, memainkan alat musik, membungkuk, sujud, memuji Tuhan dalam keadaan sadar, menari-nari, berteriak dan berdiri sama seperti yang Raja Daud lakukan. Ya, itu ekspresi-ekspresi dalam pujian dan penyembahan yang kita bisa belajar dari kehidupan Daud atau yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, ada beberapa alasan mengapa kita harus memuji menyembah Tuhan, antara lain itu perintah Tuhan. Ya, agar kita memuji-mujinya, menyadari kodrati kita sebagai penyembah Allah. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Ya, kalau saudara merindukan kemuliaan Tuhan, maka ada sebuah
jalur, ada sebuah track yang Tuhan sediakan bagaimana dia bisa bersemayam di atas kita, yaitu melalui puji-pujian. Ada kuasa di dalam puji-pujian karena Allah hadir di tengah-tengah puji-pujian umatnya yang dinaikkan dengan segenap hati, ya. Nah, kemudian kita beranjak kepada istilah pujian. Ini kemarin sudah dibahas, ada beberapa kelompok, ya. Jadi saya tidak terlalu berlama-lama di sini. Ada yang pertama barah, katakan barah, bukan barak, barah, ya. Kata dasar barak berkat, kata ini dipergunakan untuk menyanjung, memberi hormat, memberkati, memuji dan seterusnya. Pada umumnya, ya, beberapa orang mengartikan barak ini menjadi pengertian umum, ya, kita bisa dapat dari berbagai sumber dan rata-rata mengekspresikan arti yang kurang lebih sama. Kemudian syabah, ya, syabah, katakan syabah, berasal dari akar kata yang berarti berseru dengan suara keras, ya. Sering sekali ditunjukkan dengan mengangkat tangan, syabah, ya. Haleluya, ya, itu syabah, ya, sesuatu yang benar-benar diekspresikan secara total. Kata ini dipergunakan untuk sorak kemenangan, memuji, memuliakan, memegahkan, berseru tentang kemuliaan kuasa, kemuliaan dan kasih Allah bermegah dalam Tuhan. Jadi tentu arti-arti pujian penyembahan ini sangat berkaitan erat dengan ekspresi kita. Kita tidak bisa katakan kita nyembah Tuhan tapi kita begini nyembah Tuhan, malas-malas begitu, enggak. Kemudian kita katakan kita memuji Tuhan tapi sambil congkel-congkel telinga, enggak bisa. Memuji Tuhan dengan ekspresi yang segenap hati. Kita memandang Dia dalam iman, ya, mengagungkan kebesarannya, memuji-muji atas perbuatannya. Itu yang kita lakukan dengan segenap hati kita. Jadi dalam pujian penyembahan ada syabah, ya, syabah yang artinya kita memuliakan, ya, memuji dengan sorak kemenangan. Berikutnya todah, ya, kata dasar todah, korban, ya, maaf, ya, korban syukur yang dinaikkan oleh orang Israel. Kata ini diturunkan dari yadah, yang berhubungan dengan penggunaan kata sebagai ungkapan pengakuan, pemujaan dan pengorbanan. Kata ini dipergunakan untuk mengucap syukur, menaikkan korban pujian kepada tindakan iman, sebagai tindakan iman, memberikan pengakuan, ya. Ini dia toda raba, ya, terima kasih. Halal, kata dasar halal, menjadi bersih, menjadi cemerlang, bersinar. Kata ini dipergunakan untuk menyanjung, membanggakan, merayakan dengan penuh sukacita, semangat yang menyala-nyala, memasyurkan, mengagungkan. Bentuk pujian ini harus dipersembahkan dalam suatu sikap kegirangan dan sukacita. Halal, ya, memuji-muji Tuhan. Oke. Nah, kata todah yang kita lihat itu ada ucapan syukur, ada korban syukur. Namanya korban tapi ngucap syukur. Menjelaskan kepada kita bahwa dalam keadaan apapun kita menaikkan syukur kepada Tuhan, ya. Menaikkan syukur buat kebaikan, kita menyadari dengan iman bahwa semuanya dalam kendali Allah. Jadi ada ucapan syukur. Meski dengan mata kita melihat, ya, atau kita mengalami sendiri kita sedang menjalani sebuah masa yang sulit, kita berada di lembah baka, tetapi justru kita mengucap syukur dalam keadaan seperti itu, maka ucapan syukur kita itu menjadi sebuah korban, pengorbanan, ya kan? Ada sesuatu yang kita bayar mahal dari seperti yang biasanya. Syukur, korban, ya. Jadi itu dia. Meskipun tidak ada alasan secara logis untuk bersyukur, tapi kita tetap bersyukur, itu korban, ya. Terima kasih Tuhan, aku harus lewatin kesulitan ini. Terima kasih Tuhan. Bukan mengeluh, tapi justru mengucap syukur, itu korban, ya. Oke. Kemudian istilah pujian lainnya zamar. Kata dasar zamar memainkan suatu alat musik, menyentuh dengan jari-jari, ya. Bagian suatu alat musik, menyanyi dengan diiringi alat musik, khususnya memetik, memujikan alat musik dan berdawai. Ya, ini yang digambarkan yang Daud sering lakukan. Tekhilah, ya. Tekhilah bukan tequila minuman. Tekhilah,
Berasal dari kata dasar halal, artinya pujian, pengagungan, pemujaan, nyanyian, kemuliaan. Tahila adalah nama Ibrani untuk kitab Mazmur. Mazmur adalah pujian spontan yang diilhami oleh Roh Kudus, dicatat secara permanen di dalam Alkitab. Jadi awalnya ketika Daud menyanyikan ini, bukan dia menulis kemudian menyanyikan, enggak, tetapi itu spontan kemudian ditulis. Ya, jadi spontan dulu kemudian baru diabadikan permanen di dalam Alkitab. Ya. Nah, kemudian yada. Yada, asal kata yada menggunakan tangan. Ya. Kata ini dipergunakan untuk pengakuan dengan mengangkat tangan, menyembah dengan mengangkat tangan, bersyukur dengan mengangkat tangan. Penekanan pada bentuk pujian ini adalah pengakuan dan pernyataan terhadap suatu fakta, sifat dan pekerjaan Allah. Ya. Jadi itu bagian dari memuji menyembah, mengekspresikan tubuh ini ikut terlibat langsung memuji menyembah Tuhan. Terus, jadi pujian adalah cara atau tindakan untuk mengagungkan, membesarkan dan memuliakan Tuhan atas apa yang telah Tuhan perbuat, apa yang sedang Tuhan perbuat, dan apa yang akan Tuhan perbuat dalam hidup kita. Pujian merupakan tindakan kemauan. Pujian harus berfungsi menurut kehendak dan bukan emosi. Kita harus mau dan memutuskan untuk memuji Tuhan sekalipun kita dalam keadaan tidak senang untuk melakukannya. Pujian tidak tergantung pada perasaan hati, melainkan didasarkan pada kebesaran Tuhan. Mazmur 103. Nah, definisi penyembahan. Penyembahan adalah seperti dua orang kekasih yang saling memberi respon, di mana di dalamnya terdapat suatu kesediaan dan ketaatan untuk menanggapi keinginan mempelai pria, kesadaran, kerelaan. Penyembahan adalah menikmati pribadi Allah sendiri. Roh kita menjamah roh Tuhan. Penyembahan itu tidak ternilai harganya dalam kehidupan orang percaya. Dan iblis pun mengetahui betapa pentingnya penyembahan tersebut. Karena itu ia menawarkan seluruh dunia kepada Yesus bila ia mau menyembah kepada, ini bukannya huruf besar ini. Ya, kepada iblis, ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah, ya. Iblis pun menginginkan penyembahan, tetapi kita hanya akan memberikan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mau katakan amin. Ya, seperti seorang kekasih yang saling memberi respon. Kemudian ada seorang hamba Tuhan atau ahli teologi juga berkata pandangannya terhadap penyembahan. Dave Hagelberg mengatakan bahwa di antara segala perbedaan yang memisahkan bangsa Yahudi dan bangsa Samaria, tempat orang menyembah merupakan salah satu yang paling pokok. Namun di dalam tatanan baru yang dimulai dengan kedatangan Kristus, tempat penyembahan tidak sepenting tokoh yang disembah. Ya. Orang Samaria dalam kutipan Yohanes 4 itu, ketika percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, mereka mempersoalkan perempuan Samaria berkata menyembah di gunung ini, menyembah di sini. Ada kebiasaan pada waktu itu menyembah harus di tempat tertentu, ya, di waktu tertentu saja. Tetapi dalam tatanan yang baru, khususnya hari-hari ini, kita tidak lagi dibatasi, ya, dengan tempat penyembahan. Tetapi yang lebih penting adalah siapa yang kita sembah. Ya. W.F. Bruce berkata juga menekankan the important question is not where people worship God but how they worship Him. Bukan di mana mereka menyembah Tuhan, tetapi bagaimana mereka menyembah Tuhan. Jadi ya, tempat itu penting, ya. Ada waktu di mana Tuhan secara spesifik menuntun kita di waktu-waktu tertentu. Ada di mana di tempat tertentu kita dijamah Tuhan. Ya, tapi jangan menjadi tempat lebih penting dari esensi penyembahan itu sendiri. Ya, bukan berarti begini, saya nggak usah ke gereja lah, saya nggak usah menara doa lah, saya nggak usah ikut doa pujian penyembahan
membangun hadirat Tuhan, nggak usahlah, toh saya bisa lakukan di mana saja. Bukan begitu, ya. Ada kalanya kita berkumpul dalam pertemuan raya itu penting, tapi jangan jadikan itu, ya, menjadi lebih penting dari siapa yang disembah. Ya, jangan berkata begini, oh kalau saya menyembah di sini, itu baru penyembahan. Kalau di sana saya nggak nyembah, enggak. Di rumah, di gereja kita nyembah, ya. Tapi ada kalanya kita berkumpul bersama-sama. Nah, di sini jelaskan bahwa penyembahan tidak berfokus pada ritus-ritus, tetapi kepada pribadi yang disembah, bukan tata cara. Nah, penting itu bagian dari ekspresi tata cara kita, tapi esensinya, ya, makna yang paling dalamnya bukan pada kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan itu, tetapi menyadari siapa yang kita sembah. Berikutnya Yohanes 4:21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sudahkah saudara mengenal yang saudara sembah? Ayub berkata, bukan lagi dari kata orang, tetapi saya mengetahui, melihat sendiri, mengenal Allah. Saya berdoa supaya kita menyembah Allah yang kita kenal, ya, ngalamin perjumpaan, mengenal Tuhan lebih lagi. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini menunjuk kepada apa yang akan Tuhan Yesus lakukan, ya. Nah, dalam percakapan ini ada hal-hal rohaniah yang sangat penting untuk kita pahami dari tanggapan-tanggapan Tuhan Yesus. Yang pertama, ayat 21 ini menjelaskan, dia memberitakan bahwa sebentar lagi kedua tempat ibadah akan menjadi usang. Kedua tempat ibadah itu, baik di gunung ini, baik di Yerusalem, ya, akan musnah. Yang kedua, dia menekankan bahwa keselamatan memang muncul dari umat Yahudi, bukan dari Samaria. Ini mengerucut kepada nubuat para nabi, ya, yaitu merujuk kepada Tuhan Yesus. Ketiga, dia menjelaskan mengenai sifat dari keselamatan itu, ya, keselamatan menuntun kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, menyembah proskuneo, ya, proskuneo, memuja, suatu sikap seperti anjing menjilat tangan tuannya, ya, atau menjilat tuannya. Suatu hubungan yang dekat, hormat, lembut, taat, dan penuh kasih yang harmonis. Seorang ahli juga berkata, John MacArthur membagi penyembahan menjadi 3 dimensi. Pertama, dapat tercermin dalam bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Ya, tanda kita menyembah kepada Tuhan harus diekspresikan juga lewat perubahan sikap kita yang ditunjukkan bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Jangan kita mengklaim diri kita penyembah, tetapi kita tidak care, kita tidak sayang, kita tidak peduli kepada orang lain. Itu keliru, ya. Penyembahan itu akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Penyembahan dapat dinyatakan dengan membagi kasih dengan sesama orang. Ini menurut John MacArthur, itu juga bagian dari penyembahan, ya. Jadi bekerja adalah penyembahan. Kalau kita memandang pekerjaan bagian dari penyembahan, maka kita akan bekerja dengan segenap hati kita. Bukan berarti menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan, tidak. Ketika kita menilai, memandang semua yang kita lakukan bagian dari penyembahan, maka kita hanya akan melakukan sesuatu yang terbaik dan tidak kurang dari itu. Kedua, melibatkan tingkah laku pribadi. Ya, penyembah bukan hanya sekedar penyembahan, tapi penyembah yang harus mengalami perubahan. Ketiga, dimensi ke atas, ya, yang disembah yang di atas. Dan yang terakhir, penyembahan bukanlah masalah berada di tempat yang benar pada waktu yang tepat. Penyembahan bukanlah kegiatan lahiriah yang menuntut terciptanya suasana tertentu. Penyembahan terjadi di dalam hati, dalam roh. Sifat dasar penyembahan adalah memberikan penyembahan kepada Allah dari bagian diri kita yang paling dalam pujian, doa, nyanyian, memberi bantuan dan hidup selalu berdasarkan kebenarannya yang dinyatakannya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya berdoa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita masuk dalam ujian, Tuhan menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati.